Beberapa tahun yang lalu, tak seorang pun akan percaya bahwa pria ini akan menjadi pemimpin politik tertinggi di Belanda. Pada November 2023, partainya menjadi partai dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Ia mengatakan, woke sudah berakhir. Multikulturalisme dan imigrasi massal telah terbukti gagal total. Mayoritas orang Eropa sangat jelas dalam apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan perbatasan yang aman. Mereka ingin mengakhiri imigrasi massal. Mereka ingin mengusir imigran ilegal dan penjahat dari negara mereka. Selama beberapa dekade, Belanda dianggap sebagai negara paling toleran di Eropa. Mereka melegalkan pernikahan sesama jenis, narkoba ringan, dan eutanasia sebelum negara lain. Dan selama berabad-abad, mereka merayakan pluralisme agama dan budaya sebagai kebajikan nasional. Namun, kita tahu bahwa sesuatu telah berubah ketika partai dengan suara terbanyak mengusulkan penutupan masjid, pelarangan Al-Quran, dan menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Bagaimana mungkin masyarakat seperti Belanda yang dibangun di atas toleransi menghasilkan pemimpin yang ingin membatasinya? Ini bukan kebetulan, itu adalah hasil dari proses diam-diam, dari keretakan yang tumbuh selama beberapa dekade, sementara semua orang berpura-pura tidak ada. Inilah kisah tentang masyarakat yang begitu terbuka sehingga suatu hari mereka tidak lagi tahu apa yang menyatukannya. Pada abad ke-17, ketika Protestantisme dilarang di Prancis dan di Spanyol, mereka membakar para bidah di tiang pancang. Di Belanda, umat Katolik dan Protestan hidup berdampingan secara damai. Pada saat yang sama, mereka berhasil membuka diri terhadap dunia dan menjadi kekuatan komersial global. Tekanan ganda antara fragmentasi agama internal dan kebutuhan untuk berdagang dengan semua orang, itulah yang menempa reputasi mereka sebagai bangsa yang toleran. Belanda memahami sebelum siapapun bahwa Anda tidak dapat membangun kekuatan global dengan menganiaya mereka yang berbeda. Anda harus menerima mereka. Maka, Amsterdam menjadi tempat perlindungan bagi kaum minoritas yang dianiaya di seluruh Eropa dan menjadi ibu kota percetakan, kebebasan berpikir, dan perdagangan global. Namun toleransi itu memiliki syarat. Semua minoritas yang berbeda itu menerima hidup dalam kerangka budaya masyarakat Belanda. Anda boleh memiliki agama, bahasa, dan adat istiadat Anda selama Anda tidak menantang norma-norma umum yang menjaga negara tetap bersatu. Norma-norma yang berakar pada Calvinisme mempromosikan etika usaha individu, penghematan, dan disiplin sebagai nilai-nilai utama. Itu adalah kontrak tak kasat mata yang dipahami semua orang, meskipun tak seorang pun menyebutnya. Sebuah kontrak yang tetap berlaku selama berabad-abad, menjaga keseimbangan yang rapuh antara keterbukaan, toleransi, dan kohesi internal. Dalam konteks ini, pada pertengahan abad ke-19, Belanda merupakan salah satu masyarakat paling progresif dan liberal di dunia. Mereka adalah pelopor dalam memperjuangkan legalisasi penggunaan narkoba rekreasional yang terkendali dan pengakuan hak-hak kaum gay. Namun, terlepas dari iklim kebebasan ini, sesuatu mulai berubah. Pada tahun 1960-an, ekonomi Belanda sedang booming. Pengangguran di bawah 2%, negara itu tumbuh pesat, mengekspor, dan memodernisasi, tetapi tidak memiliki cukup pekerja untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Tidak ada orang untuk melakukan pekerjaan yang paling sulit, paling berulang, dan bergaji rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menandatangani serangkaian perjanjian bilateral dengan negara lain. Jadi, antara tahun 1965 dan 1975, lebih dari 110.000 pekerja tiba dari Turki dan Maroko, di samping negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, dengan reunifikasi keluarga, jumlah itu bertambah. Dan pada tahun 1980, lebih dari 200.000 imigran non-Eropa tinggal di Belanda, hampir seluruhnya terkonsentrasi di kota-kota terbesar. Istilah untuk imigran ini eksplisit. Mereka adalah gastarbeiter, pekerja tamu. Idenya adalah bahwa mereka akan menjadi pekerja sementara yang datang selama beberapa tahun, menabung, dan kembali ke negara asal mereka. Namun bagi para pekerja Maroko dan Turki,
hal itu hampir tidak pernah terjadi. Sebagian besar tetap tinggal bersama keluarga, adat istiadat, bahasa, dan agama mereka. Yang paling mengejutkan adalah setelah mereka menetap, tak seorang pun di pemerintahan memikirkan cara mengintegrasikan mereka. Tidak ada persyaratan untuk belajar bahasa Belanda, tidak ada kebijakan untuk mempromosikan kewarganegaraan atau nilai-nilai bersama. Atas nama toleransi, mereka didorong untuk melestarikan praktik budaya mereka secara utuh, mempertahankan identitas agama mereka, dan mendidik anak-anak mereka dalam bahasa ibu mereka. Negara mendanai kelas bahasa Arab dan Turki di dalam sistem sekolah dan mempromosikan apa yang disebut multikulturalisme pasif. Hal itu seperti hidup bersama tetapi terpisah. Diasumsikan bahwa koeksistensi jangka panjang akan cukup untuk menghasilkan integrasi spontan. Singkatnya, segala bentuk asimilasi dihindari karena dalam iklim intelektual saat itu, hal itu dianggap sebagai bentuk kolonialisme budaya. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, negara Belanda menawarkan keterbukaan dan toleransi tanpa menuntut integrasi sebagai balasannya. Mereka berhenti menjadi masyarakat terbuka dengan norma-norma bersama. Dalam kerangka ideologis ini, para imigran ditempatkan di lingkungan tertentu di kota-kota besar di negara itu melalui program perumahan umum. Seiring waktu, komunitas-komunitas tertutup mulai terbentuk menjadi masyarakat paralel sejati. Seluruh lingkungan menjadi enklave asing di mana bahasa Belanda tidak digunakan dan proporsi penduduk Maroko atau Turki lebih dari 80%. Anak-anak bersekolah di komunitas mereka, sementara orang tua mereka mempertahankan harapan yang semakin jauh untuk kembali suatu hari nanti ke negara asal mereka. Namun, mereka tidak akan pernah kembali, dan tanpa disadari, negara itu berhenti membangun masyarakat yang kohesif dan mulai membangun masyarakat dengan budaya yang terpisah. Meskipun pada awalnya hal ini tampak tidak bermasalah, generasi pertama yang datang dari Maroko dan Turki bekerja keras. Mereka menerima persyaratan tersebut dan tidak terlibat masalah. Tingkat kejahatan lebih rendah daripada penduduk asli Belanda. Mereka tidak berbicara bahasa Belanda, tetapi mereka tahu bahwa mereka ada di sana untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun, anak-anak tersebut yang lahir atau besar di Belanda tumbuh terjebak di antara dua dunia. Mereka tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat Belanda, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya menjadi bagian dari budaya orang tua mereka. Mereka tumbuh tanpa akar yang jelas, tanpa rasa memiliki, dan tanpa cakrawala yang jelas. Pada generasi peralihan tersebut, mereka yang datang sebagai anak-anak atau lahir di negara ini, keretakan budaya menjadi lebih terlihat, keretakan yang bertahan hingga hari ini. Di lingkungan imigran, tingkat putus sekolah meroket, dan penguasaan bahasa Belanda hampir tidak ada. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran kaum muda, frustrasi sosial, dan peningkatan signifikan dalam kegiatan kriminal. Lebih dari setengah pemuda asal Maroko telah dicurigai melakukan setidaknya satu kejahatan pada saat mereka berusia 23 tahun. Beberapa penelitian menyebutkan angka itu mencapai 65%. Lingkungan seperti Balmer di Amsterdam, yang dibangun pada tahun 60-an dan 70-an sebagai proyek modernis idealis, berubah menjadi daerah yang tidak terlihat oleh sistem sosial dengan tingkat vandalisme dan kejahatan yang tinggi. Tanggapan dari sistem pendidikan tidak membantu. Alih-alih bercampur, ia terpisah lebih jauh ketika apa yang disebut sekolah hitam muncul, yaitu sekolah-sekolah di mana lebih dari 50% siswanya berasal dari non-barat. Di beberapa daerah, ada sekolah dasar di mana lebih dari 90% siswanya berasal dari rumah-rumah imigran. Di seluruh distrik, masjid menggantikan gereja, supermarket disesuaikan dengan standar makanan Islam, dan adat istiadat masyarakat jauh dari standar sekuler dan liberal masyarakat Belanda. Namun, itu bukan hanya perbedaan dalam bahasa atau agama, itu adalah perbedaan dalam nilai-nilai budaya. Menurut sebuah studi tahun 2014 oleh Berlin Social Science Center, 65% Muslim yang disurvei di Eropa Barat, termasuk Belanda, percaya bahwa aturan agama Islam harus diprioritaskan daripada hukum negara tempat mereka tinggal. Meskipun 60% tidak ingin memiliki teman gay, 47% mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempercayai orang Yahudi, dan 53% percaya bahwa Barat ingin menghancurkan Islam.
Ini bukan perselisihan kecil, ini adalah pandangan dunia yang sangat berbeda dan seringkali tidak kompatibel. Hal ini dapat dilihat dalam situasi tertentu, seperti kolam renang umum dengan jam segregasi gender, tekanan pada anak perempuan untuk mengenakan jilbab, dan guru yang menghadapi tantangan otoritas budaya di kelas mereka sendiri. Di beberapa lingkungan, aturan agama menjadi norma paralel yang bersaing dengan otoritas negara, karena mereka yang menjunjungnya melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas dengan aturan mereka sendiri. Hidup di dalam Belanda, tetapi tidak harus dalam budayanya. Keretakan budaya ini juga mengguncang sistem ekonomi negara tersebut. Pengangguran di kalangan warga keturunan Maroko atau Turki lebih dari 2 kali lipat dibandingkan warga negara asli Belanda. Lebih dari 40% rumah tangga Maroko bergantung sepenuhnya atau sebagian pada bantuan negara. Tekanan pada sistem ini sangat besar. Ada lebih banyak pengeluaran untuk pendidikan, lebih banyak beban pada sistem kesehatan, dan lebih banyak investasi dalam keamanan publik. Beberapa pihak memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, model kesejahteraan negara Belanda bisa menjadi tidak berkelanjutan di wilayah tertentu, karena suatu masyarakat tidak dapat menopang dirinya sendiri. Jika sebagian besar penduduknya gagal berintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja, tetapi masih bergantung pada sistem yang didanai pihak lain. Ditambah lagi, masalah mendasar yang sebenarnya adalah bahwa selama beberapa dekade, tidak seorang pun ingin melihat apa yang terjadi. Model ini berhasil selama tidak ada yang mempertanyakannya. Perekonomian tumbuh, para elit budaya mempertahankan otoritas moral mereka, dan lingkungan yang bermasalah tidak terdeteksi oleh para pengambil keputusan. Konsensus politik adalah untuk menghindari konfrontasi budaya. Partai-partai kiri tengah dan kanan tengah diam-diam sepakat untuk tidak memasukkan isu imigran dalam debat elektoral. Isu ini seharusnya tidak menjadi alat politik. Isu ini seharusnya tidak memecah belah negara. Yang terpenting, hal itu seharusnya tidak memicu rasisme. Multikulturalisme adalah mandat moral, dan kritik apapun ditafsirkan sebagai bentuk intoleransi. Media sejalan dengan konsensus moralnya memprioritaskan kisah-kisah positif tentang integrasi, sementara data yang mengkhawatirkan tentang tingkat putus sekolah, pengangguran kaum muda, atau kekerasan di lingkungan yang tersegregasi disingkirkan ke catatan kaki. Akademisi yang memperingatkan masalah struktural didiskreditkan. Pejabat publik yang menyerukan peninjauan kebijakan imigrasi dipindahkan atau dibungkam, dan warga negara yang menyatakan keprihatinan dicap sebagai reaksioner atau xenofobia. Namun, tidak semua orang menerima kode moral baru ini. Pada tahun 2002, Pim Fortuyn, seorang sosiolog yang beralih menjadi politisi, mematahkan narasi tersebut dengan menyatakan bahwa masalahnya bukanlah imigrasi, melainkan kurangnya integrasi, dan yang terpenting, penolakan masyarakat Belanda untuk mengakuinya. Fortuyn bukanlah seorang ekstremis sayap kanan. Ia secara terbuka menyatakan diri sebagai gay, seorang pembela sekularisme dalam negara kesejahteraan. Namun, ia memperingatkan bahwa nilai-nilai liberal sedang terancam dan bahwa Islam politik merupakan ancaman bagi kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan kohesi nasional. Pencalonannya tumbuh sebagai fenomena yang tak terduga, dan bersamanya muncul gagasan bahwa mungkin negara perlu membicarakan apa yang telah dibungkam selama beberapa dekade. Namun, pada tanggal 6 Mei 2002, 9 hari sebelum pemilu, Fortuyn dibunuh oleh seorang aktivis radikal yang menyatakan bahwa ia melakukannya untuk melindungi umat Islam. Itu adalah pembunuhan politik pertama di Belanda dalam lebih dari 3 abad, dan tanda paling jelas bahwa kebungkaman tidak mencegah kekerasan, melainkan justru memicunya. 2 tahun kemudian, episode lain mengejutkan negara itu. Theo van Gogh, seorang pembuat film dan kolumnis, dibunuh di siang bolong oleh seorang Islamis Belanda asal Maroko. Ia telah menyutradarai sebuah film pendek yang mengkritik perlakuan terhadap perempuan dalam konteks Islam. Sejak saat itu, rasa takut merasuki mereka secara permanen. Bukan hanya takut akan ekstremisme, tetapi juga takut untuk berbicara, berdebat, dan berbeda pendapat. Karena dalam logika budaya baru, orang yang menunjukkan masalah justru menjadi masalah itu sendiri. Maka, lahirlah sebuah masyarakat yang lumpuh karena identitasnya sendiri. Yakin akan keterbukaannya,
bangga akan toleransinya, tetapi suatu hari terbangun di negara yang tak lagi dikenalnya. Saat itu, keretakan budaya bukan lagi isu marginal. Ia menjadi pusat kehidupan negara yang tak terlihat. Ia hadir di lingkungan sekitar, di sekolah-sekolah, dan dalam akumulasi kebencian mereka yang merasa ada yang rusak, tetapi tak seorang pun dapat membicarakannya. Kesenjangan antara apa yang dijalani dan apa yang bisa dikatakan, itulah yang membuka pintu bagi jenis kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan yang tidak datang dengan nuansa atau eufemisme, juga tidak menawarkan solusi yang rumit. Saat itulah Geert Wilders muncul. Seorang politisi karier yang pernah melewati partai liberal, tetapi frustrasi dengan kebenaran politik rekan-rekannya, mendirikan Partai untuk Kebebasan atau PVV pada tahun 2006. Sejak hari pertama, masalahnya adalah satu: Islam. Ia mengatakan, budaya kita yang didasarkan pada agama Kristen, Yahudi, dan humanisme lebih baik daripada budaya Islam. Wilders tidak berbicara tentang multikulturalisme. Ia berbicara tentang Islam sebagai ideologi totaliter yang disamarkan sebagai agama. Ia menyerukan penutupan perbatasan ke negara-negara Muslim, penutupan masjid, pelarangan Al-Quran, dan menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Islam mengajarkan kebencian, menyebarkan pengaruh buruk, dan pada dasarnya penuh kekerasan. Ia ingin semua Muslim tunduk. Itu tidak sesuai dengan kebebasan seperti yang kita kenal. Pernyataan brutal dan gaya agresifnya beresonansi secara sosial karena ia mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang, tetapi tidak ada orang lain yang berani mengatakannya. Ia bahkan menerbitkan Fitnah, sebuah film pendek yang menimbulkan kontroversi internasional yang sangat besar. Di dalamnya, ia mengecam apa yang ia anggap sebagai hubungan antara Islam dan ekstremisme kekerasan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang diselingi dengan gambar-gambar serangan teroris. Dalam pemilihan pertamanya pada tahun 2006, Partai untuk Kebebasan atau PVV yang dipimpin oleh Geert Wilders memenangkan 9 kursi di parlemen. 4 tahun kemudian, pada tahun 2010, jumlah kursinya naik menjadi 24, menjadikannya kekuatan terbesar ketiga di negara itu. Hanya 7 kursi di belakang partai yang paling banyak dipilih. Dan sejak itu, PVV tidak pernah menghilang. Tidak dari parlemen, tidak dari debat publik, dan tidak juga dari pusat percakapan. Selama bertahun-tahun, retorikanya berkembang. Ia beralih dari menyerukan penutupan masjid menjadi menuntut lebih sedikit imigrasi non-barat dan memperluas topiknya ke isu keamanan dan ekonomi. Para pemilihnya tidak serta-merta menyetujui semua usulannya. Mereka hanya muak dengan kebisuan institusional. Dengan pernyataan-pernyataannya yang provokatif, setidaknya mereka tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sosoknya tumbuh seiring dengan ketidakpuasan sosial. Dan semakin mereka mencoba membungkamnya, semakin besar pula ia tumbuh. Ia dikeluarkan dari kesepakatan parlemen, diadili atas tuduhan hasutan kebencian, menjadi sasaran percobaan pembunuhan dan ancaman, dan hingga hari ini hidup di bawah perlindungan polisi permanen. Namun, wacananya tidak lagi marginal. Itu adalah bagian dari pusat perdebatan. Menurut sebuah laporan dari Institut Penelitian Sosial Belanda yang diterbitkan pada bulan September 2024, imigrasi dan integrasi merupakan isu sosial utama bagi 37% warga negara. Sementara studi tahun 2017 dari Brookings Institute menunjukkan bahwa 45% orang Belanda menganggap Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Ini adalah angka-angka yang mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di sebagian besar masyarakat. Karena sementara politisi tradisional berbicara tentang keberagaman sebagai kekayaan, banyak warga negara mengalaminya sebagai hilangnya identitas dan akal sehat. Para pekerja konstruksi tidak melakukan apapun selain mengumpulkan perasaan-perasaan tersebut dan mengubahnya menjadi platform politik yang beresonansi dengan sebagian negara yang merasa tidak didengarkan oleh partai-partai tradisional dan melihat bagaimana lingkungan mereka berubah tanpa ada yang membahasnya. Dalam pemilihan umum tahun 2023, Partai untuk Kebebasan atau PVV memenangkan 1/4 kursi dan menjadi partai dengan perwakilan terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun Wilders bukan Perdana Menteri, partainya berhasil membentuk koalisi dan mendominasi agenda legislatif. Namun, pada bulan Juni 2025,
Wilders menarik partainya keluar dari koalisi yang berkuasa dalam perselisihan mengenai kebijakan imigrasi dan suaka yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Dick Schuiteman dan runtuhnya pemerintahan. Kebangkitan para pekerja konstruksi sebagai pemimpin politik adalah hasil dari sistem yang lebih memilih diam dan menunda konflik. Namun kini, konflik tidak bisa lagi ditunda. Pertanyaannya sudah tak terelakkan. Bisakah suatu masyarakat bertahan hidup tanpa identitas bersama? Tanpa berbagi bahasa, sejarah, atau visi bersama tentang masa depan? Selama berabad-abad, Belanda merupakan pengecualian historis. Sebuah bangsa yang berhasil membuka diri terhadap dunia tanpa kehilangan kohesinya, dan tahu bagaimana menerima perbedaan tanpa berhenti menjadi dirinya sendiri. Sebuah masyarakat yang dibangun di atas toleransi, tetapi dalam kerangka bersama. Keseimbangan itu rapuh namun nyata. Kini, keseimbangan itu telah rusak, toleransi masih ada, tetapi kohesi telah hilang. Tidak ada integrasi, tidak ada identitas bersama. Yang ada hanyalah komunitas-komunitas terpisah, masing-masing dengan nilai dan aturannya sendiri. Dan yang terburuk adalah semakin sedikit jembatan yang menghubungkan mereka. Itulah sebabnya pertanyaan yang dihadapi Belanda saat ini bukanlah apakah mereka harus lebih terbuka atau lebih ketat, atau apakah mereka harus menutup perbatasannya atau mereformasi model migrasinya. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah masih mungkin untuk membangun kembali akal sehat bersama di luar perbedaan. Karena masyarakat terbuka hanya dapat bertahan jika ada sesuatu yang dimiliki bersama oleh semua orang. Dan ketika itu hilang, ketika kata kita kehilangan maknanya, sebuah masyarakat berhenti menjadi masyarakat dan menjadi sesuatu yang lain. Itu adalah ruang di mana semua orang hidup bersama, tetapi tak seorang pun merasa menjadi bagian dari hal yang sama lagi. Apa yang terjadi di tahun-tahun mendatang akan memberitahu kita apakah Belanda benar-benar sebuah pengecualian, atau apakah itu hanya keseimbangan rapuh yang tak dapat dipertahankan oleh waktu. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video mendatang. Sampai jumpa.